Oh, Minasan, balik lagi sama saya Segan Kroren. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan lanjut lagi buat bahas Higero episode ke-7, teman-teman ya. Udah episode ke-7 namanya. Jadi, ya mungkin untuk pembahasan kali ini nggak bakalan cukup lama ya. Soalnya ya gitu-gitu aja sih isinya, tapi kita akan mulai. Let's go. Ya, jadi ini berawal dari si Sayu ya teman-teman yang ngeliatin sebuah mobil limosin di depan tempat dia kerja kan. Terus ya katanya sih udah sering banget mampir di situ tapi nggak belanja-belanja gitu loh. Dan juga ini si Asami kan mau ke tempatnya Sayu lagi ya, yaitu di rumahnya Yoshida, dan juga ngobrolin banyak hal seperti bahas PR, terus ngomongin ini itulah pokoknya masa depan dan lain sebagainya. Terus juga ngomongin apa ya, oh iya, makan malam buat si Yoshida. Ini kan si Sayu tadi awalnya bengong gara-gara mikirin tentang masa depannya dia ya, jadi dia bengong dan si saya ngeles kalau dia kepikiran makan malam gitu kan. Jadi ya sudah, si si Asami menyarankan dia buat nanti malam bikin katsudon aja gitu kan. Pokoknya menu yang ada di department sorry, di minimarket tempat mereka kerja itu loh, kan lagi mau ujian itu, lagi tren-trennya katsudon ya kalau di Jepang ya. Jadi seperti itu. Terus juga di kantor juga si Yoshida lagi kerja dan dikabarin si Sayu. Terus si Mishima kelihatan cemburu di sini. Ini kelihatan banget sumpah. Terus ya nggak cuma sama Sayu tapi juga sama si Goto juga teman-teman. Dan ya setelah beberapa saat akhirnya si Mishima ini ngajakin si Goto ini buat makan siang di luar teman-teman, dan ngobrolin tentang Sayu pastinya teman-teman. Dan juga sih ini juga ngomongin si Yoshida sih teman-teman, dan juga ini ngobrolin tentang perasaannya mereka juga lah atau apalah itu, kurang lebih seperti itu ya, ada di foto. Dan juga si Goto juga mengeluarkan kata-kata lagi, yaitu kalau kalian melakukan suatu dengan cara yang tidak wajar, apakah kalian bisa menikmati hasilnya atau semacam itulah. Ya ini relevan juga sama apa yang saya lakuin sekarang, seperti ya saya lagi gencar-gencarnya upload konten gacha kan, Counter Strike gitu kan. Terus juga Digimon Rearise gak lanjut-lanjut gitu kan, gara-gara ada suatu masalah, kayaknya udah mulai gak kuat juga sih mainnya. Tapi ya udah lah ya, show must go on. Mungkin gacha berikutnya bakal jadi gacha terakhir saya di Rearise teman-teman. Dan Ancient Greymon dan Ancient Garurumon juga nggak sempat saya ambil. Oke, lanjut back to topic ya. Jadi seperti itu aja, mereka cuma ngobrolin tentang itu. Dan sorenya si Mishima juga langsung nemuin si Yoshida kan. Tadi siang dia tuh yang ngobrolin dia. Terus ya udah, ini si Mishima tetap nekat gitu walaupun udah dinasehatin sama Goto gitu kan. Tetap nekat deketin, minta nomor HP-nya, dan juga mengungkapkan perasaannya dia secara langsung gitu loh. Ya, dia juga penasaran sih gimana perasaannya dia kalau misalnya kerebut sama Sayu. Dia pokoknya banyak mikir lah gitu loh, banyak mikir. Jadi ya kenapa yang kayak gitu harus dipikirin gitu loh. Kalau emang suka ya udah lepasin aja gitu, biarin alurnya jalan gitu ya. Mungkin seperti itu yang pengen disampaikan oleh Goto ya teman-teman. Ya dia emang dewasa sih, lebih dewasa daripada yang lain, karakter-karakter yang lain di sini. Terus juga akhirnya kan si Yoshida juga ngasih alasan kenapa dia jarang ngasih nomor teleponnya ke pegawai yang lain gitu kan. Terus ya sudah, ini ujung-ujungnya juga dia nerima sih ajakan si Mishima buat kapan-kapan nonton film, dan juga nerima nomor HP-nya dia gitu ya. Dan malamnya makan katsudon of course. Terus ya seperti itu aja teman-teman. Di rumahnya Yoshida seperti biasa terasa rame. Nggak rame sih, jadi terasa lebih hidup gitu karena ada Sayu gitu kan. Terlebih makanannya aduh menggiurkan sekali gitu teman-temannya. Dan juga belum terakhir, paginya kan ini si Yoshida sama Sayu ya teman-teman bersih-bersih, dan oh my god ada adegan seperti ini. Tapi ya sudahlah, saya skip aja. Oh my god, ini
tiba-tiba aja sebuah kecelakaan ya teman-teman, tapi ya sudahlah, untungnya sih nggak kalap jadinya ya. Dan ini si Yoshida kan jadinya harus ganti baju dan bersih-bersih lagi, mandi kan dan segala macem lah. Soalnya acak-acakan gitu kan. Nah akhirnya si Sayu juga buka ini kan dus yang isinya barang-barang si Yoshida gitu kan. Ini lucu juga sih kalau dipikir-pikir, barang-barang masa mudanya Yoshida lah pas lagi sekolah gitu kan. Terus di situ ada album lulusan dan ternyata si Yoshida tuh anggota klub baseball ya teman-teman. Wow, kebetulan saya juga suka main baseball teman-teman, sama Kasti. Sebenarnya sih softball teman-teman. Dulu suka main pas SMA dan juga ini ternyata ada pacar pertamanya si Yoshida di sini dan dibahas juga di sini sama dia teman-teman. Katanya sih terlalu serius si Yoshida ini kalau memperlakukan si cewek itu. Betul sih, nama ceweknya si Aoi siapa gitu, saya lupa namanya. Pernah baca spoilernya juga sih. Ya sudahlah, si saya juga mempertanyakan dirinya sendiri pas si Yoshida ini apa ngebahas tentang si cewek itu ya. Kurang lebih dia mungkin nggak jadi minder ya, siapa yang mau perjuangin dia dan lain sebagainya gitu kan. Apa dia bisa ngerasain hal seperti itu atau gimana gitu kan, saya juga kurang paham sih di sini. Dan juga si Yoshida ini berpikir kalau memang sebaiknya kita memberikan apa yang kita punya kan, apa yang kita mau demi orang yang kita sayang, dan juga apapun lah pokoknya demi senyumnya mereka gitu loh. Oh my god, jadi sejak awal emang orangnya seperti itu, humble, terus juga terlalu mikirin orang lain, walaupun ujung-ujungnya itu demi diri dia sendiri juga sih. Dia kan seperti yang kalian tahu di episode sebelumnya, kalau dia itu adalah orang yang nggak tahan melihat orang lain tuh kesulitan gitu loh. Ya seperti itulah, udah saya bahas juga kan, jadi saya nggak perlu bahas lagi. Terus ya kemudian terakhir ini di mungkin besoknya atau apa ya, ya besoknya, soalnya pas kemarin bersih-bersih kan itu lagi libur ya teman-teman. Nah ini akhirnya si Limonya ini datang beneran, dan turunlah seseorang yang ternyata dikenal oleh Sayu teman, dan itu membuat PTSD-nya kambuh dan dia kayak mual pengen muntah gitu. Akhirnya si mantannya ini apa ngelindungin dia juga gitu loh. Oh bagus, akhirnya kamu tobat ya mantan. Oh my god, saya bahkan lupa namanya men. Ya udahlah, jadi seperti itu, dia berusaha melindungi Sayu dan ngeles kayak si Sayu tuh lagi libur atau segala macem lah pokoknya, supaya nggak ditanyain lebih lanjut. Terus ya ini si kakaknya, ternyata teman-teman kakaknya si Sayu yang datang tiba-tiba aja ada di Tokyo teman-teman, padahal mereka harusnya ada di Hokkaido kan teman-teman. Kayaknya ini dia mau jemput si Sayu pulang teman-teman, tapi si Sayu ini belum siap buat pulang teman-teman, dan dia serius teman-teman pengen bawa pulang si Sayu gitu loh. Dan ini si mantannya juga nggak suka sama kakaknya sih, soalnya si kakaknya itu tipikal orang berkuasa yang neken-neken orang gitu, atau apalah gitu yang dia bilang. Oh my god, ya iya sih, kalau orang yang kelihatannya punya power atau apa gitu cenderung terlihat lebih mengintimidasi dan juga lebih kesannya lebih apa ya, lebih kayak step on gitu kan, step on other people gitu kan istilahnya. Ya seperti itulah. Dan namanya Ogiwara Issa ya Tom. Issa, Issa. Ya sudah, lupakan. Oke. Ya sudah, si Sayu makin parah PTSD-nya dan dia masih belum siap untuk pulang kan, yang pasti tinggal masalah waktu aja ini ketahuan. Dan episode selanjutnya akan menampilkan adegan festival musim panas teman-teman. Saya juga mungkin perlu baca spoilernya juga ya teman-teman, walaupun nggak baca manga atau LN-nya teman-teman, tapi ya sudah lah ya. Sekian dulu buat video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya lu bagikan ke teman-teman kan semua yang suka sama anime ini ya, of course. Dan kalau pengen review anime berikutnya ya monggo silakan. Dan kebetulan saya ada yang pengen saya review, cuman nggak sempet mulu teman-teman ya, jadi tunggu aja kapan itu waktunya. Jadi see you again, peace out and have a nice day. Smile.